Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa baik ya pastinya. Nah, hari ini kita kembali beribadah, kita kembali meluangkan waktu kita, hati kita untuk Tuhan, untuk memuji, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur Allah yang baik, berkat kasih karunia Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, yang masih berkati kami, melindungi kami hingga saat ini. Bapa yang baik, sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang pakai akal pikiran kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat menerapkan firman hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, Engkau-lah yang mengampuninya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi satu lagu terlebih dahulu dengan judul Yesus Cinta Semua Anak. Oke, sebentar tadi kita telah mendengarkan dan bernyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak-anak. Nah, dari lagu ini pastinya kita sudah tahu Yesus sayang semua anak-anaknya, baik yang berkulit putih, hitam, coklat, dan sebagainya. Tuhan tidak memandang hal itu, baik perempuan ataupun laki-laki. Di mata Tuhan, kita semuanya sama. Nah, apa sebenarnya yang mau disampaikan tema kita hari ini? Ya, tema kita hari ini yaitu Yesus memberkati anak-anak. Dengan bahan Alkitab diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Isi dari Markus 10 ayat 13 sampai 16 yaitu Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Selanjutnya, kita baca bersama-sama untuk bahan Alkitab di kelas remaja, yaitu dari Alkitab Matius 18 ayat 6 sampai 10. Adapun isinya yaitu siapa yang menyesatkan orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di.
Kita bahkan udah sering dengar berbagai kasus penculikan anak, kekerasan, pelecehan, dan perlakuan yang tidak layak terhadap anak. Contohnya, kejadian yang baru-baru ini kakak dapat, yaitu kasus penculikan 8 anak di Depok. Rata-rata umur 8 anak tersebut adalah 11-14 tahun. Nah, asal-muasalnya yaitu pelaku mengajak para korban untuk menonton game e-sport. Lalu mereka naik angkot. Nah, beruntungnya semua anak masih selamat. Namun pelaku belum ditemukan karena sempat melarikan diri. Sangat disayangkan ya. Bahkan bukan hal ini saja sih yang terjadi untuk saat ini. Ada pelecehan, ada kekerasan untuk anak. Nah, bagaimana menurut anak remaja? Perlu banget ya dihukum pelaku-pelaku yang tindakan kekerasan, pelecehan terhadap anak tersebut. Nah, pada ayat 8-10 dalam Matius menekankan bahwa jikalau tubuhmu ataupun bagian tubuhmu tidak kau gunakan sebagaimana fungsinya, tidak kau manfaatkan, namun menyesatkan, lebih baik tidak memiliki hal tersebut. Tidak usah memiliki badan atau tubuh tersebut. Nah, contohnya dalam Alkitab kita ada tangan, kaki, bahkan matamu. Nah, kita baca di ayat 10. Penekanannya seperti ini. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena dalam Matius telah dinyatakan adanya hukuman terhadap penyesatan anak-anak, yaitu pada ayat 6, dengan hukuman yang sangat berat yang disebutkan, yaitu ditenggelamkan dengan leher yang terikat batu yang sangat berat ke dasar laut. Bayangkan. Sedangkan, apa hubungannya Matius 18 ayat 6-10 dengan Markus 10 ayat 13-16? Ya, Yesus menunjukkan ia begitu sayang kepada anak-anaknya pada ayat 14 dan pada ayat 16. Yesus memberkati anak-anak dan menyatakan anak-anaklah yang mempunyai kerajaan. Mengapa demikian? Sebelumnya kita akan baca kembali ayat 11 dan ayat 16. Ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mengapa demikian? Nah, adik-adik harus mengetahui bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Dalam Markus 10, terlihat keberpihakan Yesus kepada anak-anak dan orang tua yang membawa anak-anak itu datang kepadanya. Yesus justru mengatakan, jangan menghalangi mereka. Dengan kata lain, beri jalan. Nah, semua ini menunjukkan betapa Yesus sangat peduli kepada anak-anak yang pada zaman itu tidak diperhitungkan, dianggap kecil dan tidak di kelas 2-kan. Nah, maksudnya adalah orang yang paling terbelakang. Yesus menunjukkan bahwa mesti mereka semua menganggap demikian, tetapi Yesus tidak. Lebih baik Yesus menekankan bahwa orang yang seperti anak-anak lah yang berhak mendapatkan kerajaan Allah. Bahkan dikatakannya ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Allah. Kemudian Yesus memberkati mereka sebagai wujud kasih dan kedekatan Yesus kepada anak-anak. Nah, tapi nih, sadar tidak bahwa adik-adik zaman sekarang banyak banget halangan untuk bertemu Yesus, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mulai dari menggunakan teknologi, sosial media yang salah dan tidak dapat menahan diri, malas, tidak peka dalam merasakan kasih Yesus. Padahal kasih Yesus sangat nyata dan selalu memberkati dalam hidup kita. Seperti masih diberi napas kehidupan saat ini, masih dalam keadaan sehat-sehat dan jauh dari virus corona seperti saat ini kan yang menjadi pandemi di dunia. Nah, ajak saudara-saudara, orang tua, adik, kakak,
teman-teman agar selalu bersyukur. Tentu, sebagai anak-anak yang sudah diberkati, yang sudah merasakan senangnya dan beruntungnya menjadi anak-anak yang disayangi Tuhan, kita juga prihatin dan kasihan melihat anak-anak yang masih mengalami penyesatan. Kita harus mempunyai strategi untuk mengalahkan tantangan untuk datang kepada Yesus. Kita harus sadari bahwa kita diberkati oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Kita harus kuat menghadapinya. Remaja GBKP adalah bagian dari anak yang sudah diberkati oleh Yesus. Nah, jadi manfaatkan hidupmu, waktumu sebaik-baik mungkin untuk Tuhan Yesus. Dan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bernyanyi lagu Sungguh Indah. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih telah sayang kepadaku. Terima kasih selalu memberkatiku. Aku bersyukur ya Tuhan buat perlindungan-Mu yang sungguh indah serta pengorbananmu kepadaku. Ajari, bimbingi aku Tuhan menjadi anak yang takut dan taat kepadamu. Berkati selalu orang tua, berkati selalu aktivitas kami, jagai selalu kami, berkati selalu kesehatan kami, agar kami selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ampuni dosa kami baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.